Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nancy Hardianti dengan NIM 07 akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal Kapital Selekta Matematika Sekolah Menengah pada materi statistika dasar. Nah, yang pertama tadi sudah disajikan sebuah data yang berisi berat badan dan banyak soal. Yang pertama kita akan menggambarkan kembali tabel distribusi data frekuensi berkelompok di mana kita mencantumkan nilai tengah dan juga jumlah dari hasil perkalian frekuensi dan nilai tengahnya. Yang pertama mengenai nilai tengah. Nah, nilai tengah itu kita bisa mencarinya menggunakan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, untuk interval pertama itu kan memiliki interval 45 sampai dengan 49, kemudian frekuensinya 5. Nah, kita untuk menentukan nilai tengah kita hanya berfokus pada intervalnya saja. Misalkan nilai tengah pada interval pertama kita bisa mencari X1 yaitu sama dengan 45 ditambah 49 dibagi 2. Nah, itu hasilnya yaitu 47. Nah, ini kita dapatkan 47, kemudian kita tuliskan pada kolom nilai tengah. Begitu juga pada interval kedua, ketiga, keempat, dan kelima sampai seterusnya, kita mencarinya sama seperti ini, bersesuaian dengan interval pada kelas keberapa. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan seluruh nilai tengahnya, kita mencari hasil perkalian dari frekuensi dan nilai tengahnya. Pada kelas pertama yaitu frekuensinya 5, kemudian nilai tengahnya 47. Nah, kita bisa mengalikan 5 dikali 47 hasilnya 235. Kemudian pada kelas kedua 9 dikali 52 hasilnya 468 sampai dengan kelas yang kelima yaitu 6 dikali 67 hasilnya 402. Nah, untuk mempermudah kita dalam penghitungan rata-rata nantinya, lebih baik kita tuliskan sekalian jumlahnya pada baris terakhir. Kita jumlahkan frekuensinya sehingga didapatkan 40, kemudian jumlah dari perkalian frekuensi dan nilai tengah tadi kita jumlahkan, hasilnya 2285. Nah, ini nantinya akan kita gunakan pada menentukan rata-rata berat badan warga. Nah, setelah itu kita bisa menggambarkan diagram batangnya. Nah, diagram batangnya itu ada dua versi. Yang pertama yaitu menggunakan interval. Ketika kita menggunakan interval, maka di sini hanya ada intervalnya saja, kemudian yang garis vertikalnya itu merupakan banyaknya orang atau banyak warga. Nah, di sini kita bisa menuliskan interval dari interval kelas pertama yaitu 45 sampai 49, ada 5 orang di sini. Begitu juga seterusnya. Nah, versi kedua kita bisa menambahkan nilai tengah pada diagram batangnya. Nah, ini kita tambahkan, di sini ada 47 pada kelas pertama tadi nilai tengahnya, kemudian pada kelas kedua ada 52 di sini, selanjutnya sampai kelas terakhir yaitu 67 nilai tengahnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai tengahnya, kita bisa menggambar sebuah grafik dengan menghubungkan titik-titik dari nilai tengah ini tadi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menggambarkan seperti ini. Jadi ini ada bentuk dua versi. Yang pertama hanya menggunakan interval, terus yang kedua kita menggunakan nilai tengahnya. Jadi dia berbentuk seperti grafik gitu. Nah, jadi yang garis vertikal ke atas ini itu merupakan banyaknya orang, sedangkan yang horizontal itu berat badannya gitu. Terus selanjutnya kita menemukan rumus rata-rata data kelompok. Nah, pada data kelompok kita bisa mencari nilai rata-ratanya menggunakan X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI, atau sigma FIXI ini tadi merupakan jumlah hasil perkalian frekuensi dan nilai tengahnya. Frekuensi dan nilai tengah. Nah, sedangkan sigma FI itu merupakan jumlah frekuensinya.
Nah, setelah itu kita lanjutkan ke bagian C, mencari nilai rata-rata berat badan warga. Nah, seperti rumus yang di atas tadi, yaitu X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Nah, sebenarnya sigma FIXI ini kita tidak perlu lagi mencari secara manual seperti ini. Karena tadi di bagian awal, di bagian tabel data berkelompok yang kita tulis, kita sudah mencari berapa jumlahnya. Jadi kita bisa langsung memasukkannya, yaitu 2285, kemudian jumlah frekuensinya ada 40. Nah, setelah itu kita tinggal membagikan saja, kita dapatkan 57,125. Itu merupakan berat badan rata-rata warga. Nah, selanjutnya kita mencari berat badan di bawah rata-rata itu ada berapa warga yang memilikinya. Yang memiliki nilai rata-rata, yang memiliki berat badan di bawah rata-rata tadi. Nah, rata-ratanya tadi kita dapatkan 57,125 kg. Kemudian berat badannya kita lihat yang pertama 57,125 kg itu berada pada interval 55 sampai 59. Nah, kita cari berat badan yang kurang dari ini. Yang pertama ada interval 45 sampai 49 kg, yaitu ada 5 orang. Kemudian yang 50 sampai 54 kg ada 9 orang. Nah, yang terakhir kita tinggal menghitung 55 sampai 59. Nah, pada soal tadi 55 sampai 59 itu terdapat 12 orang, akan tetapi kita tidak bisa langsung memasukkan 12 orang secara langsung. Karena apa? Karena di sini itu 57,125 itu kan berada di antara 55 sampai 59. Nah, karena di sini kan ada batasnya. Nah, berarti misalkan kita ambil 58, misal ada warga yang memiliki berat badan 58, pasti dia tidak memasuk ke dalam berat badan di bawah rata-rata kan. Nah, jadi itu tidak bisa kita hitung. Nah, kemudian gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya yang pertama kita menggunakan rumus yaitu rata-rata dikurangi tepi bawah per panjang kelas dikali frekuensinya. Nah, kita tadi kan 57,125 itu terletak pada pada interval 55 sampai 59 kg. Nah, kita hitung tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu batas bawah dikurangi 0,5. Jadi sama dengan 54,5. Terus tepi atasnya itu ditambah 0,5, berarti jadinya 59,5. Terus panjang kelasnya kita hitung dari 55 sampai 59. Jadi ada 55, 56, 57, 58, 59. Jadi panjang kelasnya itu ada 5. Nah, setelah itu banyaknya frekuensinya tadi ada 12. Nah, kita masukkan ke sini. Nilai rata-ratanya tadi 57,125. Terus dikurang tepi bawahnya ada 54,5 per panjang kelasnya tadi 5 dikali frekuensinya 12. Terus kita hitung sampai sini didapatkan hasil akhirnya 6,3. 6,3 ini kita bulatkan menjadi 6 gitu. Sehingga kita dapatkan pada interval ini yang memiliki berat badan kurang dari 57,125 ada 6 orang ternyata. Nah, selanjutnya kita bisa menjumlahkan dari 3 interval tadi. Yang pertama tadi pada interval 45 sampai 49 itu ada 5 orang, 50 sampai 54 ada 9 orang, 55 sampai 59 tadi yang masuk ke kurang dari 57,125 ada 6 orang. Jadi kita tambahkan 5 ditambah 9 ditambah 6 jadinya ada 20 warga. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang bagian D itu kurang lebihnya sama seperti apa yang saya jelaskan, yaitu yang pertama itu menggambar tabel distribusi frekuensi berkelompok yang terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama itu ada berat badan, kolom kedua frekuensi, kolom ketiga ada nilai tengah, dan kolom keempatnya perkalian frekuensi dan nilai tengahnya. Kemudian kita mencari nilai tengahnya tadi dengan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Terus kita mencari hasil kalinya, tinggal kita kalikan frekuensi sama nilai tengahnya. Nah, selanjutnya kita bisa
menjumlahkan seluruh frekuensi, kemudian menjumlahkan hasil perkalian frekuensi dan nilai tengahnya tadi. Nah, itu bisa dituliskan di bagian baris terakhir. Setelah itu kita mencari nilai rata-rata dengan rumus sigma atau jumlah dari frekuensi dikali nilai tengahnya dan dibagi jumlah dari frekuensinya, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya, kita bisa mengidentifikasi nilai rata-rata itu terletak pada kelas yang mana, pada interval yang mana gitu. Nah, setelah itu kita bisa melihat mana saja interval yang memiliki nilai kurang dari rata-rata tadi. Nah, terus kita lihat frekuensinya, kemudian selanjutnya kita jumlahkan dan ketemulah warga yang memiliki berat badan kurang dari 57,125 kg itu ada 20 orang warga. Nah, selanjutnya ini soal kontekstual yang saya buat itu menyajikan tentang tinggi badan di suatu kelas, tinggi badan siswa di kelas 9A. Nah, hasil pengukurannya seperti ini. Tinggi badannya ada 5 kelas, kemudian banyaknya siswa. Nah, di situ kita harus menggambar tabel secara lengkap di mana terdapat titik tengah dan juga hasil perkalian frekuensi dan titik tengahnya atau nilai tengahnya tadi. Kemudian setelah itu kita menggambarkan diagram batangnya, kemudian kita mencari tinggi badan rata-rata siswa kelas 9A dan selanjutnya kita mencari berapa jumlah siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Untuk caranya itu kurang lebih sama, mencari nilai tengah tadi dan juga mencari hasil dari perkalian frekuensi dan nilai tengahnya. Untuk gambar diagram batangnya itu juga kurang lebih sama. Di sini hanya bedanya kita mencari jumlah siswa yang memiliki tinggi badan di atas. Kalau soal yang tadi itu di bawah, nah ini di atas. Kalau di atas rumusnya itu hanya berbeda pada mencari jumlah siswa yang terletak pada bagian nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya tadi kita dapatkan ada 161,67. Nah, 161,67 itu terletak pada interval 160 sampai 164. Nah, di sini kita harus mencari berapakah jumlah siswa yang memiliki nilai rata-rata lebih dari 161,67 tetapi dia letaknya pada interval 160 sampai 164 gitu. Nah, cara mencarinya itu menggunakan tepi atas dikurang rata-rata per panjang kelas dikali F. Nah, bedanya tadi karena dia menggunakan yang bagian soal pertama tadi dia menggunakan tepi bawah, jadi rata-rata dikurang tepi bawah karena rata-ratanya itu lebih besar. Akan tetapi di sini karena kita mencarinya di atas rata-rata, jadi kita menggunakannya tepi atas. Tepi atasnya kita kurangkan dengan rata-rata karena tepi atas itu nilainya lebih besar dari rata-ratanya gitu. Jadi kita masukkan nilai tepi atasnya tadi kan batas atasnya 164 ditambah 0,5, berarti tepi atasnya 164,5. Kemudian kita masukkan dikurang rata-ratanya tadi 161,67 dibagi panjang kelasnya 5 dikali frekuensinya 10. Nah, ini kita kalikan, ini bisa kita sederhanakan, ini 10 dibagi 5 2, kemudian kita kurangkan dan kita kalikan hasilnya 5,66. Nah, ini kita bulatkan ke atas karena komanya lebih dari 5, jadinya ke 6. Nah, setelah itu kita bisa menjumlahkan frekuensi pada interval-interval yang tadi memiliki tinggi badan lebih dari 161,67, yaitu ada 8, 2, dan 6. Nah, kita jumlahkan menjadi 16 siswa seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.